Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 7. Ini adalah materi pertama di semester 2, yaitu di bab 7. Judulnya ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk meneladani ketaatan malaikat-malaikat Allah, tentu saja kita harus mempelajarinya dulu, mengenalnya dulu, pertama dari nama, ya, kemudian sifat-sifatnya, lalu tugas mereka apa saja, dan ini juga berkaitan dengan iman kepada malaikat. Lalu kemudian nanti kita akan coba terapkan di kehidupan kita. Nah, iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua, sehingga menjadi hal yang wajib, harus, tidak boleh tidak, ya, harus percaya kalau malaikat itu ada. Nah, mungkin malaikat itu tidak terlihat oleh kita. Mereka gaib, tidak kasat mata. Nah, maka menjadi bagi kita untuk mempercayainya. Tetapi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, dan Allah memberitahu bahwa ada makhluk yang disebut malaikat, sehingga kita harus mempercayainya. Karena kalau tidak iman kepada malaikat, berarti kita tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memberitahukan bahwa malaikat itu memang ada. Jadi kalau kita tidak percaya malaikat, ya berarti kita tidak percaya kepada Allah. Maka itu adalah hal yang salah. Nah, siapa malaikat itu? Malaikat ini adalah salah satu makhluk Allah juga, ya, tetapi diciptakannya dia dari cahaya. Tidak seperti manusia yang diciptakan dari tanah. Dan malaikat ini sudah ada sebelum manusia. Ya, kita bisa lihat di surat Al-Baqarah ayat 30. Malaikat ini pernah bertanya kepada Allah ketika Allah memberitahu akan menciptakan manusia. Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang kerjaannya merusak dan menumpahkan darah, sementara kami senantiasa bertasbih dan memujimu? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu mengetahui. Nah, dari ayat ini kita tahu kalau malaikat itu sudah ada lebih dulu dibanding manusia. Nah, di ayat lain disebutkan di surat Al-Anbiya ayat 19, yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Ini adalah beberapa sifat dari malaikat. Yang pertama di sini disebutkan mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah dan tidak pula merasa letih. Lain dengan manusia yang malas-malasan mungkin, ya, ada yang malas-malasan untuk beribadah, ada yang bahkan tidak mau menyembah kepada Allah. Nah, ini adalah beberapa sifat dan perilaku malaikat. Pertama, dia selalu patuh kepada Allah, tidak seperti manusia, ya, yang seperti Bapak sebutkan tadi. Ya, kalau manusia kan ada yang taat, ada yang tidak. Nah, kalau malaikat semuanya taat, semuanya patuh kepada Allah. Lalu yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Apakah itu jadi manusia atau mungkin hewan dan sebagainya. Berikutnya, malaikat tidak makan dan minum, tidak memiliki jenis kelamin. Nah, jadi kalau kalian nonton di TV, kemudian disebutkan kalau di situ malaikat itu perempuan, itu sebetulnya nggak tepat, ya, karena malaikat ini bukan laki-laki, bukan perempuan, tetapi memang mereka bisa menyerupai begitu jika apa yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian tadi, ya, tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah. Kemudian senang mencari dan mengelilingi majelis zikir, dan malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, ini perbandingannya, tabel perbandingan antara malaikat, jin, dan manusia. Sini kalian bisa lihat sendiri, ya. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, sementara jin dari nar atau api, dan manusia dari tanah. Dan seterusnya dan seterusnya. Silakan kalian baca dulu sendiri, ya. Boleh di pause dulu videonya untuk dibaca. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, ini adalah beberapa tugas malaikat dan nama-namanya.
Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000, ada 70.000 malaikat. Dan mungkin tidak hanya segitu, masih ada banyak lagi mungkin ya. Yang jelas untuk jumlahnya kita belum tidak bisa memastikan. Nah, kemudian ini ada beberapa malaikat yang telah dijelaskan namanya dan tercatat di Al-Quran. Nama-nama itu yang pertama malaikat Jibril. Jibril disebut juga Ruhul Kudus, Ruhul Amin, dan Namus. Kemudian ada malaikat Mikail, malaikat Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, ya, Ridwan, dan Malik. Nah, malaikat Malik juga punya nama lain yaitu malaikat Zabaniyah, yang bertugas menjaga dan mengatur siksa azab bagi para penghuni neraka. Untuk ini silakan kalian baca sendiri ya. Kalau perlu kalian catat. Nah, untuk mencatat boleh dirangkum, jadi tidak usah full semua ditulis, yang pentingnya saja ya. Jadi tadi ini dulu tulis di buku catatan, baru kemudian tulis ini. Tidak usah panjang-panjang, misalnya pertama Jibril menyampaikan wahyu, 2 Mikail mengatur kesejahteraan makhluk, 3 Israfil meniup sangkakala, 4 Israel mencabut nyawa, 5 Munkar menanyai orang yang sudah meninggal di alam kubur, Nakir menanyai manusia yang sudah meninggal dan berada di alam kubur, Rokib mencatat pekerjaan baik, Atid mencatat pekerjaan buruk gitu. Ridwan menjaga surga, Malik menjaga neraka ya. Jadi disingkat saja, tidak usah ditulis semua. Nah, baik, kemudian lanjut ya, ini hikmah ya, hikmah mempelajari atau beriman atau meneladani lah gitu, meneladani malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah seperti ketaatan para malaikat. Karena tadi kita tahu ya, malaikat itu makhluk yang taat dan tidak membantah Allah Subhanahu wa taala. 2 malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Kita tahu ada malaikat yang senantiasa siap untuk mencatat semua perbuatan kita, mau baik mau buruk. Siapa itu? Yaitu malaikat Atid dan Rokib. Kemudian ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Lalu memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bakal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah ya. Nah, mungkin itu jadi tugasnya tadi ya, mencatat tabel dan mencatat dan tugasnya. Sebetulnya Bapak tidak memaksa kalian, kalaupun kalian sudah hafal misalkan nama malaikat dan tugasnya, tidak dicatat pun tidak apa-apa. Yang penting kalau yang ini harus ya. Nah, kalau yang ini harus. Itu saja tugasnya. Jika ada hal yang mau ditanyakan, kan japri saja ke Bapak. Terima kasih.